Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, karena mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9. Hanyalah jangan memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. 4 ayat 19. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 4 ayat 16. Janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak
9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bilangan 14 ayat 9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita akan mulai kembali ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Meskipun masih di rumah ya, belum di gereja, tapi Tante Desi rindu kita tetap semangat, sukacita beribadah kepada Tuhan. Ya, sekarang semua duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita angkat pujian kita yang pertama. Bapa Engkau baik, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Nyanyikan Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa kita mau berdoa. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Kami mau semangat, sukacita, beribadah kepada Tuhan. Berkati puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Dialah boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan anak-anak, kita percaya meskipun masih di rumah, meskipun masih online, tapi kalau kita semangat buat Tuhan, maka hati Tuhan senang dan anak-anak semua akan diberkati Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu kita yang pertama, Dunia Boleh Katakan Ku Tak Berarti. Haleluya. Dikatakan dunia bisa bilang kita nggak berarti. Dunia mungkin bisa bilang kita orang yang nggak pintar atau apapun. Tapi buat Tuhan, anak-anak sekolah minggu kita semua adalah istimewa. Puji Tuhan. Ya kita mau sambung dengan lagu yang kedua. Kita nyanyikan lagu Happy Ya 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 dan Aku Anak Raja. Haleluya. Coba di rumah angkat tangan. Siapa anak raja? Tante Desi anak raja loh, makanya tante angkat tangan. Ya semua di rumah angkat tangan. Karena kita semua adalah anak-anak raja. Dan kita bahagia karena ada Yesus dalam hati kita. Ya kita mau nyanyi lagu yang kedua. Kita nyanyikan pujian Kudaki Daki Daki Daki. Haleluya. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku selang-selang dalam samudra. Dayung perahu di sungai terbang, ku terbang bunga angkasa. Yesus besertaku di
dimanapun kita, lagi mungkin di laut, mungkin lagi di gunung, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, baik lagi senang, lagi sedih, Yesus selalu ada. Ya puji Tuhan anak-anak, kita percaya kalau Yesus selalu ada dalam hidup kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan, semua duduk manis, kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, angkat tangan ke atas. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Yuk kita mau berdoa. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga berkati sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang semua duduk manis ya, nggak ada lagi yang main-main. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini, dan nanti Tante Desi akan jelaskan, dan semuanya menyimak firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita saksikan firman berikut ini. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja,
biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Haleluya, kita udah lihat ya tayangannya. Kisah siapa? Naaman. Ya, Naaman ini adalah seorang panglima, ya. Bagaimana dikatakan Naaman ini, bagaimana dia itu kesayangan raja, ya. Dia ini seorang panglima dan dia ini kesayangan raja. Tapi ternyata Naaman ini mengalami penyakit. Tadi apa nama penyakitnya? Di kulit, ke muka semuanya apa? Penyakit kusta, ya. Ketika Naaman kena penyakit kusta, waduh, dia bingung mau seperti apa ini. Ingat Tante Desi bilang penyakit kusta ini adalah penyakit yang gak boleh dekat-dekat sama orang, karena harus bilang najis, najis, najis. Nah, ada seorang perempuan Israel yang ditawan. Tawan itu apa ya Tante Desi? Yang ditangkap dan bekerja di rumah Naaman menjadi pembantu istrinya Naaman. Nah, anak muda ini, perempuan ini bilang sama istrinya, Nyonya, kalau Tuan mau sembuh, Tuan harus ketemu dengan seorang nabi di Samaria sana. Ada seorang nabi di Samaria sana, dia itu bisa menyembuhkan penyakit Tuan. Di Israel sana, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan. Lalu, Nyonya ini bilang, apa iya betul? Betul. Kalau mau Tuhan ke sana ketemu dengan nabi itu, dan nabi itu pasti menyembuhkan Tuhan, karena nabi itu adalah nabinya Tuhan. Nah, lalu istri dari Naaman ngomong sama Naaman, Naaman, kalau kamu mau sembuh, kamu harus ketemu di Israel sana. Ada seorang nabi Tuhan, dia bisa menyembuhkan kamu. Nah, namanya siapa? Elisa. Nah, ya, Elisa, nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan Naaman. Lalu kemudian Naaman ketemu dengan raja. Naaman bilang sama raja, ada seorang anak perempuan yang jadi pembantu istri saya yang ditangkap dari Israel. Dia bilang kalau saya mau sembuh, saya harus ketemu dengan seorang nabi Tuhan di Israel sana. Dan saya mau ke sana, saya mau sembuh. Dah, rajanya kan sayang
sama Naaman. Akhirnya rajanya bilang, ayo pergi, dan aku akan membuatkan surat untuk pemerintahan di Israel sana supaya menerima kamu dan kamu disembuhkan. Nah, lalu raja juga membawa barang-barang. Naaman membawa barang-barang emas, perak, talenta, bahkan pakaian yang akan dipersembahkan kepada nabinya Tuhan ketika Naaman ini sembuh. Tapi apa yang terjadi? Mereka pergi, dan ketemulah tempatnya nabi tadi. Siapa nama nabinya? Iya, Elisa. Nah, ketika ketemu tempat Nabi Elisa, diketok. Yang keluar siapa ya? Nabi Elisa bukan? Bukan loh. Ternyata yang keluar adalah bujangnya. Bujang itu apa? Pembantunya, bawahannya dari Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa sudah tahu nih kabar kalau Naaman akan datang. Nah, bujangnya cuma bilang, pembantunya ini cuma bilang, kata Tuanku Elisa, kamu harus pergi ke sungai. Apa nama sungainya? Sungai apa? Dari Yordan. Kamu harus pergi ke sungai Yordan dan kamu harus mandi, ya, tenggelamkan badan. Berapa banyak? 7 kali. Sekali Naaman kesel. Kenapa sih nggak langsung tuh Nabi Elisa keluar? Dia mungkin baca-baca, berdoa sambil mungkin tangannya digerak-gerakin dan saya langsung sembuh. Dia kesel. Tapi bawahan dari Naaman bilang, Bapak, kalaupun mungkin perintah yang sulit dikerjakan supaya Naaman sembuh, Bapak Naaman sembuh, kenapa nggak dilakukan? Hanya cuma suruh nyemplung, jebur selama 7 kali, berendam selama 7 kali. Lalu Naaman berpikir, oh iya ya, kenapa saya nggak seperti itu? Ya sudahlah, tapi dengan hati yang kesal, ngedumel, kesel sekali. Ya sudahlah, dia mulai pergi. Ketemulah sungai Yordan. Ketika ketemu sungai Yordan, dia mulai cemplungkan badannya. 1, dia lihat, ya masih kustanya nempel. Cemplung lagi. 2, ya masih nempel. 3, cemplung lagi, ya masih nempel. 4, cemplung lagi, masih juga ada kustanya. Sampai akhirnya yang ke-7. Saat ke-7 kali Naaman cemplung, pas dia lihat, wah, tangannya bersih, wajahnya bersih, semua badannya sudah tidak ada lagi kusta. Dikatakan dia seperti bayi. Wah, kalau bayi kulitnya mulus, ya, nggak ada luka, nggak ada apa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika Naaman tadi dikatakan sudah sembuh, dia langsung kembali lagi kepada nabinya Tuhan. Dia mau memberi banyak persembahan. Tapi nabinya Tuhan bilang, jangan, aku hanya melakukan apa yang jadi tugasku. Nah, anak-anak, kita belajar ya. Kita mungkin suka kesel kalau disuruh. Apa sih? Seperti mungkin Naaman tadi. Yuk, kamu kalau mau sembuh, kamu cemplungin diri kamu. Kesel mungkin, ngapain sih harus begitu? Mungkin kalau kalian lagi sakit, mungkin mama atau papa mungkin bilang, kamu harus istirahat, harus makan, harus berdoa, minta Tuhan sembuhkan. Kita mungkin kesel, kenapa sih nggak ketika saya berdoa langsung bim Tuhan sembuhkan? Nah, tapi kita harus dengaran, harus taat. Kembali lagi Tante Desi ajarkan taat, dengar-dengaran ya. Seperti Naaman, kalau dia tadinya nggak mau taat, nggak mau dengar-dengaran, mungkin dia masih kena penyakit kusta di badannya. Tapi karena Naaman nurut, Naaman mau taat, meskipun dia kesel, tapi dia melakukannya, maka dia melihat pertolongan Tuhan. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan buka ayat hafalan kita. Ingat, yang jadi dokter ajaib buat Naaman itu bukan Elisa, tapi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kasih kuasa buat Nabi Elisa berkata kepada Naaman, dan Yesuslah yang menyembuhkan Naaman. Ingat, Yesus adalah dokter kita yang ajaib. Yuk kita buka ayat hafalan kita, Mazmur 103 ayat 3. Ya, Mazmur 103 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang menyembuhkan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, kita percaya Yesus itu yang bisa mengampuni kita. Yesus itu juga yang bisa menyembuhkan sakit kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau kalian lagi sakit, berdoa sama Tuhan. Tuhan mampu menyembuhkanmu, memberikan kamu kesehatan, kekuatan, dan kamu dapat memuji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita mau akhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Tante akan berdoa. Anak-anak sekolah minggu, ikutin doanya Tante Desti. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Tuhan Yesus, ajar kami taat kepada Tuhan. Ajar kami berdoa, berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah dokter kami yang ajaib. Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah corona segera berlalu, sehingga kami boleh kembali sekolah minggu di gereja. Tuhan berkati juga orang tua kami, mama, papa, kakak, adik, dan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas, matanya tetap ditutup, dan mau terima berkat dari Tuhan. Semua tangannya diangkat ke atas ya. Ya. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati iman percayamu, Tuhan berkati masa depanmu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, kehidupan rohanimu, dan kehidupan keluargamu. Penyertaan dari Allah Bapa, dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekolah minggu sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, semangat, sukacita. Jangan lupa ya hafalan. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap berdoa supaya kita segera bisa ibadah di gereja dan bisa Natal sekolah minggu. Kita berdoa. Apapun yang Tuhan kerjakan, kita berdoa biar Tuhan kasih yang terbaik ya. Tetap semangat semua. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.